Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Siapa saja sih yang ada di kelompok 3? Nah, pertama ada Irma Yanti sebagai editor dan juga pengisi suara. Kedua, ada Reka Anggraini yang juga penyusun konsep dan editor. Ketiga, ada Fitra Amalia sebagai pemateri. Dan yang keempat ada Alif Utama sebagai pemateri. Yuk, langsung saja kita masuk ke pembahasan kita untuk hari ini. Kali ini kita akan membahas mengenai resiko dan kegagalan usaha. Apa itu resiko? Nah, resiko adalah suatu peristiwa yang berpotensi untuk terjadi dan mungkin dapat menimbulkan kerugian pada suatu perusahaan. Resiko usaha. Kemungkinan pengusaha atau perusahaan menderita kerugian yang dapat mengancam eksistensi usaha. Kegagalan usaha. Situasi yang tentu tidak dapat dikehendaki oleh para pelaku bisnis, tetapi pada kenyataannya resiko itu pasti akan dihadapi. Adapun karakteristik resiko dalam usaha, pertama, kejadian resiko akan terulang terus dan cenderung dapat diukur. Kedua, jenis-jenis resiko yang masih sangat baru dan sulit diukur. Ketiga, sangat tergantung satu sama lain. Dan keempat, bersifat kompleks. Apa saja faktor penyebab terjadinya resiko? Pertama, perubahan lingkungan. Kedua, sosial. Ketiga, ekonomi. Keempat, gaya hidup. Kelima, kemajuan teknologi. Keenam, budaya. Dan ketujuh, kesalahan strategi marketing. Macam-macam resiko menurut Anggraini. Pertama, resiko non-entrepreneurial. Resiko yang bukan diakibatkan oleh keputusan kewirausahaan yang diambil perusahaan. Nah, perusahaan biasanya memanfaatkan jasa asuransi sebagai salah satu cara untuk melindungi perusahaan dari resiko ini. Contoh dari resiko ini antara lain bencana alam, kebakaran, polusi, dan KKN. Yang kedua, resiko entrepreneurial. Berbeda dari sebelumnya, resiko ini diakibatkan oleh keputusan dari kewirausahaan yang diambil perusahaan. Jika perusahaan mengambil keputusan bisnis dan tidak dapat memprediksi keputusan tersebut, perusahaan dapat mengalami kerugian yang signifikan. Contoh dari resiko ini antara lain resiko membangun gedung baru, meluncurkan produk baru, dan resiko melakukan merger. Menurut Sadgrove yang dipaparkan Anggraini, resiko digolongkan menjadi: pertama, resiko operasional, berkaitan dengan proses produksi atau operasi perusahaan. Kedua, resiko strategi, isu besar yang mendorong perusahaan untuk berpikir secara skala besar. Ketiga, resiko kepatuhan, berhubungan dengan kepatuhan perusahaan dengan aturan-aturan hukum serta aturan-aturan pemerintah untuk meningkatkan pengendalian resiko perusahaan sebagai resiko publik. Keempat, resiko keuangan internal, berhubungan dengan keuangan. Menurut Lam, yang juga dipaparkan oleh Anggraini, resiko digolongkan menjadi: pertama, risiko pasar, yaitu risiko pergerakan harga yang berdampak negatif pada perusahaan. Kedua, risiko kredit,
yaitu resiko kegagalan pelanggan dalam memenuhi kewajibannya. Ketiga, resiko operasional, kegagalan orang, proses, dan sistem. Resiko terjadinya peristiwa eksternal yang berdampak negatif pada perusahaan. Keempat, resiko bisnis, yaitu tidak tercapainya sasaran hasil operasi. Kelima, resiko organisasi, timbul dari buruknya rancangan struktur organisasi atau tidak memadainya sumber daya manusia. Langkah yang tepat untuk meminimalisir sebuah resiko, yakni dengan cara mengenali sumber resiko. Kita dapat membentuk sebuah tim yang melibatkan orang-orang yang berpengalaman dan juga memiliki keterampilan yang berbeda. Kemudian, adakan sebuah diskusi atau pembahasan bersama untuk mengevaluasi sumber dari resiko. Lalu urutkan mulai dari sumber resiko yang paling potensial untuk dibahas terlebih dahulu. Adapun upaya yang dilakukan untuk menghindari atau memperkecil resiko, antara lain yang pertama ada avoid, yaitu menghindari resiko tersebut karena terlalu besar bagi perusahaan. Kedua, minimize, mengurangi atau mengontrol. Ketiga, spread, atau transfer dan membagi resiko dengan cara diverifikasi, subkontrak, outsourcing, joint venture, hedging atau asuransi. Keempat, accept, dengan catatan resiko ini masih dalam resiko yang ditoleransi perusahaan. Tipologi pengukuran pengambilan resiko pada tingkat manajemen. Pengukuran resiko secara kualitatif. Pertama, brainstorming. Kedua, penentuan batas waktu. Ketiga, metode pengumpulan ide. Dan keempat, menggabungkan kelompok ide. Sedangkan pengukuran resiko secara kuantitatif, pertama ada decision trees, kedua controlled interval and memory technique, ketiga Monte Carlo simulation, keempat sensitivity analysis, kelima probability impact rate analysis, dan keenam statistik probability analysis. Sekian pembahasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.